Shalom Sobat PTG, kembali lagi bersama dengan saya Ica di episode PTG kali ini. Nah, di depan saya ini sudah ada dua narasumber kita, kakak dan tante yang cantik, penuh kasih. Waduh, wow banget deh gitu kayaknya. Nah, Sobat PTG, sebelum kita masuk nih ke pembahasan kita di episode kali ini, kita mau perkenalan dulu mungkin nih sama dua orang yang ada di depan saya. Mungkin boleh dimulai di yang di sebelah kanan saya dulu. Oke. Ya. Nama saya Laura Panggabean. Saya punya dua anak, perempuan dan laki-laki yang lucu-lucu dan cantik dan ganteng. Iya. Oke. Itu saja. Mungkin kita udah kenal nih Tante. Okay. Aku panggilnya Tante Laura gitu ya. Tante mungkin saat ini melayani di mana atau misalnya kesehariannya gitu gimana? Ya, selain ibu rumah tangga, saya juga punya kegiatan seperti mengajar. Sementara ini mengajar hanya les private ya ke rumah-rumah. Selain itu juga dipercayakan pelayanan di sekolah minggu di gereja GKKI SLCC pastinya. Dan ya berkecimpung di dunia anak. Oke, berarti memang sudah terjun di dunia anak-anak. Betul gitu ya. sekali. Nah, kalau misalnya kita lanjut nih di sebelah kiri saya, boleh kenalan dong Kak? Hai Sobat PTG, nama aku Erika. Aku kerja di sebuah sekolahan yang mengajar PAUD. Terus saya juga bergerak di pelayanan sekolah minggu di gereja GKKI SLCC Jakarta. Oke, nah kalau bisa kita lihat nih dari perkenalan kakak dan tante, mungkin kita, Sobat PTG bisa langsung lihat hari ini kita pembahasannya ada berhubungan dengan anak. Okay. Langsung saja hari ini kita mau bahas tentang pelayanan anak. Nah mungkin kalau misalnya sebelumnya kita sudah ada membahas tentang regenerasi. Nah regenerasi kan ini lebih, mungkin targetnya lebih ke arah anak-anak yang sudah pemuda, sudah lebih dewasa. Nah mungkin hari ini kita mau bahasnya lebih ke arah anak-anak yang masih batita, balita, dan balita lebih dikit lah ya gitu. Jadi masih usia-usia dini gitu ya Kak ya, Tante gitu. Nah sebagai awalan nih aku mungkin mau tanya dulu pandangan, mungkin lebih pandangan dari Alkitab, secara Alkitabiah dulu kali ya. Seorang anak itu apa sih, atau mungkin pelayanan anak itu apa sih gitu? Mungkin boleh Tante Laura dulu. Oke, kalau menurut pandangan Alkitab atau di mata Allah ya, seperti firman Tuhan bilang dalam Markus 9 ayat 37, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, dia menyambut aku. Bukan menyambut aku saja, tetapi menyambut dia yang mengutus aku. Jadi menurut pandangan Alkitab itu seorang anak itu sangat-sangat berharga. Jadi jangan pernah istilahnya menganggap anak atau seorang anak itu rendah sekalipun mereka masih kecil seperti itu. Jadi seorang anak adalah pribadi yang berharga yang juga harus menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Berarti anak itu berharga di mata Allah. Yes, gitu. Betul. Kalau dari Kak Erika apa mau nambahin atau misalnya punya pendapat yang berbeda gitu secara Alkitabiah? Oke, kalau secara Alkitab, yang pertama itu anak itu adalah berkat dari Tuhan ya kan, diberikan Tuhan kepada manusia. Nah, kita bisa lihat di waktu penciptaan, setelah selesai penciptaan terus Tuhan memberkati, terus Tuhan berkata beranak cuculah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, dan berkuasalah atas binatang-binatang. Nah, itu Tuhan berarti memberikan berkat gitu. Jadi anak itu adalah berkat dan anugerah Tuhan. Terus yang kedua itu ketika Abraham dijanjikan sama Tuhan menjadi bangsa yang besar, Tuhan juga berjanji kepada dia bahwa keturunannya dia itu akan banyak seperti langit dan seperti bintang di langit. Seperti bintang di langit dan pasir di laut. Itu berarti anak itu janji Tuhan gitu, termasuk dalam perjanjian. Lalu generasi itu ada di dalam Ulangan 6 ayat yang 4 sampai yang ke-7, itu dikatakan bahwa bukan hanya bangsa Israel yang disuruh ditetapkan atau diperintahkan untuk menyembah Tuhan atau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, tapi mereka juga diperintahkan untuk mengajari anak mereka di setiap waktu tentang kasih kepada Allah itu sendiri gitu. Jadi akan terus beregenerasi gitu ya. Berarti anak ini secara Alkitabiah dia berharga di mata Tuhan dan merupakan berkat bagi umat manusia gitu untuk selanjutnya memenuhi janji Allah dan juga terus beregenerasi ke depannya gitu ya. Nah, kalau misalnya tadi Kak Erika udah bilang sebagai berkat gitu, apakah di dalam matanya Kak Erika nih dalam suatu pelayanan gitu ya, anak itu tuh bagaimana sih Kak?
dan bagaimana sikap kakak gini terhadap anak gitu? Maksudnya sikap Kakak dalam melayani anak gitu, karena kan bakal pengaruh nih dari seorang anak tuh kayaknya ya udah anak aja, aku cuma ngajarin dia aja gitu, ataukah kakak punya pandangan lain terhadap anak sebagai apa nih dalam pelayanan gitu? Nah, anak ini kalau dalam pelayanan anak kita harus tahu dulu kalau definisi pelayanan anak itu kan adalah kita melayani anak dan menyediakan apa yang dia butuhkan gitu. Kalau kita lihat dari aspek kerohaniannya atau aspek dari gereja gitu, mereka butuh pertumbuhan iman gitu kan. Nah, gimana caranya untuk membangun anak itu gitu, gimana cara melayani anak itu? Kalau aku sendiri ngelihat dari teladan Yesus yang ketika orang tua itu datang membawa anak-anaknya, lalu muridnya memarahi, lalu Tuhan marah, terus Tuhan berkata, biarkanlah mereka datang kepadaku. Itu juga diceritakan bahwa Tuhan Yesus itu memeluk dia, memanggil, memeluk, lalu mendoakan dia. Nah, seperti itu. Oke. Itu adalah teladan. Jadi Kak Erika dalam suatu pelayanan mau mengambil teladan Tuhan Yesus gitu ya, karena kita mau menerima anak-anak ini gitu, jangan sampai dihalang-halangi saat seorang anak tuh mau datang, kalau tadi dalam ceritanya Tuhan Yesus. Nah, kalau misalnya menurut Tante Laura nih, anak itu tuh sebagai apa sih dalam suatu pelayanan yang kita lakukan terhadap mereka? Apakah mereka cuma sebagai objek untuk menerima apa yang kita berikan kepada mereka atau gimana? Dan bagaimana pelayanan untuk anak-anak ini gitu? Pandangan pribadi saya mengenai anak-anak dalam pelayanan itu bukan hanya sekedar objek ya, tapi saya berharap lebih dari itu. Ketika kita memberikan sesuatu untuk seorang anak, kita berharap ada target to reach seperti sasaran yang akan dicapai buat anak itu sendiri gitu. Jadi sekalipun dia masih kecil, seperti misalnya saya kebetulan lebih banyak berkecimpung di batita atau balita lah ya paling maksimalnya. Mungkin kalau kita lihat kasat mata mereka tahu apa sih gitu kan, masih kecil gitu ya. Tapi jangan salah, justru di situ cikal bakal. Cikal bakal artinya disinilah awal mereka untuk di usia-usia dini ini untuk memiliki persiapan ke depannya gitu. Ketika mereka memiliki semua persiapan itu, apa yang mereka dapat di dalam contohnya pelayanan di sekolah minggu ya, mereka beribadah gitu, itu akan membuat mereka akan tetap ingat sampai nanti seperti firman Tuhan bilang, di masa tua pun mereka tidak akan menyimpang dari itu semua. Jadi menurut pandangan saya bukan hanya sekedar objek, tapi dia akan memiliki satu kemajuan dalam hidupnya yang dia miliki nantinya akan menjadi generasi berikutnya yang dimuridkan menjadi murid Yesus, dan mereka boleh menjadi berkat dimanapun mereka berada ya, dari mereka kecil sampai mereka dewasa, remaja, dewasa muda, sampai masa tua mereka juga mereka boleh berarti dalam hidupnya gitu. Jadi dalam suatu pelayanan meskipun misalnya kita melayani anak yang kecil, kita tidak bisa merendahkan mereka gitu, karena kita mau lihat di situ tadi kalau Tante Laura udah bilang itu cikal bakalnya awalnya nih, kita mau bentuk dari awal supaya kedepannya dia tidak menyimpang, tidak berada di luar jalurnya Tuhan gitu ya. Oke. Nah, karena tadi aku udah denger juga, aku lihat dan aku tahu Tante Laura dan Kak Erika itu kan berkecimpung banget nih di dunia pelayanan anak-anak gitu. Apakah dalam melayani seorang anak terutama dalam usia dini, apakah ya udah gitu aja aku ngajarin aja, kamu ini nih ada cerita gini ya, nilai-nilai kayak gini, atau ternyata ada skill-skill khusus atau misalnya keterampilan khusus nih dalam melayani seorang anak gitu? Mungkin dari Kak Erika dulu. Kalau aku mau nambahin dulu yang tadi objek itu ya. Nah, jadi kalau kita melayani memang kita butuh objek ya kan, ada sasarannya, ada tujuannya, dan tujuan kita untuk mengajari anak-anak itu adalah mereka butuh mengenal Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita gitu kan. Jadi di situ ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Kalau tujuan jangka pendeknya adalah mempertumbuhkan iman Kristiani mereka gitu, dalam kehidupan sehari-hari mereka, kedewasaan rohani mereka gitu. Tapi kalau misalnya jangka panjang itu kita akan berpikir bahwa oh iya nanti anak ini mereka lihat cara ngajar kita, mereka tertarik untuk itu, dan apa yang sudah diajarkan oleh kita dia akan terima, dia akan simpan, bahkan mungkin dia akan ingat sampai nanti gitu. Jadi itu menjadi jangka panjangnya adalah mereka bisa menurunkan pengetahuan atau pengajaran itu kepada anak-anaknya nanti gitu. Karena anak-anak itu kan tiangnya gereja, tiangnya bangsa juga, generasi pilarnya gitu.
Sebelum aku lanjut ke pertanyaannya tadi ya, aku notice banget ternyata waktu kita melayani seorang anak gitu ya Kak, tadi kan kita mau supaya mereka tuh tumbuh dalam Tuhan, imannya terus bertumbuh sejak mereka masih kecil, tapi ternyata kita juga mau bikin mereka bisa ingat apa yang kita ajarin dan mereka bisa ngelanjutin itu ke anak-anak mereka. Jadi kita bisa bilang kita mau rekrut mereka sedari mereka kecil, kita mau bikin kamu nanti ke depannya kalau bisa kamu juga misalnya seperti saya bisa mengajari seorang anak gitu. Jadi tidak putus cuma sampai di dia gitu ya. Mantep Kak. Nah, tadi menyambung pertanyaannya nih, skill apa atau keterampilan apa yang dibutuhin dalam melayani seorang anak gitu? Apakah cuma hanya sebatas bisa berbicara, bisa menyampaikan pesan dengan baik, atau misalnya ternyata ada keterampilan-keterampilan khusus lain yang dibutuhin gitu? Kalau keterampilan mengajar anak itu pasti harus ada ya sebenarnya. Baik itu yang karena pengalaman nggak sekolah juga bisa dilakuin, apalagi orang yang sekolah emang gitu. punya backgroundnya iya, gitu punya ya? background, jadi tahu gitu dari psikologinya gimana dan caranya gimana gitu. Nah kalau misalnya kita mau ngajarin anak, itu kita harus lihat dulu golongan umurnya. Kita mau ngajar anak balita, tentu beda anak balita sama anak yang udah misalnya umurnya 9 sampai 10 atau 8 sampai 9 atau 9 sampai 12 itu akan beda caranya kan. Jadi kita harus tahu dulu golongan mana yang akan kita ajarin gitu. Terus materinya kita harus kuasain. Terus alat peraganya seperti apa gitu. Dan kita juga harus tahu anak-anak itu lebih bisa belajar atau anak-anak itu lebih bisa menerima secara visual, audiovisual, atau mereka bisa dengerin cerita, atau kita harus bergerak seekspresif mungkin gitu untuk mengenalkan itu. Jadi skill itu harus ada dan harus belajar. Jadi pertama skill itu lebih ke arah skill kita bisa tahu sebenarnya target kita nih siapa dan apa yang mereka butuhin kayak gitu ya Kak ya. Kayak tadi kan Kakak bilang harus tahu umurnya, terus kira-kira mereka bisa nangkep materi ini dengan apa, lewat apa kayak gitu ya. Kalau dari Tante Laura berdasarkan pengalaman Tante nih, selain mungkin tadi yang Kak Erika udah bilang, ada nggak Tante yang mau Tante tambahin gitu? Iya, saya rasa yang dari Kak Erika juga udah bagus ya, luar biasa. Saya paling tambahinnya gini, skill keterampilan ya sebagai guru kita pasti nggak cuman apa adanya, tapi kita harus lebih banyak mencari sumber pembelajaran buat anak yang kreatif. Seperti misalnya anak usia kecil dini itu kan kayak batita, dia nggak perlu yang monoton, jadi kita harus cari alat peraga atau kita cari sumber-sumber yang lain seperti tadi Kak Erika bilang, kita harus pakai gerak dan lagu seperti itu kan. Jadi yang membuat dia menarik dan dapat gitu, dia dapat serap dengan mudah. Itu semua kita bisa pelajarin. Tapi satu hal yang perlu banget kita ingat sebagai guru anak-anak, kita harus punya hati yang sabar pastinya. Sabar banget dan jangan mudah menyerah gitu. Jadi seringkali kita lihat anak-anak itu kan memiliki karakter yang berbeda-beda pastinya. Betul. Jadi kita harus pelajarin itu satu persatu, jangan disamaratakan, nggak bisa gitu. Ada yang cara tangkap mereka cepat, ada juga yang harus berkali-kali untuk ngajarin mereka kan. Jadi itu tidak bisa disamaratakan atau kita menilai mereka itu lebih dari yang lain, tidak bisa. Tapi semua anak diperlakukan sama yang pasti, terus juga dengan kesabaran yang benar-benar berkelimpah lah ya. Kita harus punya rasa sabar yang berkelimpah. Jadi nggak cuman yang sabar hari ini, besok boleh marah-marah gitu, nggak bisa. Harus terus-menerus. Iya, jadi belajar terus untuk sabar, belajar lagi. Sebenarnya sih kalau untuk pembelajaran bukan untuk anak-anak aja yang belajar, kita guru-guru juga harus jadi lebih belajar terus gitu. Jadi ternyata yang dilatih bukan cuma anak-anaknya nih, Iya. guru-gurunya juga dilatih harus sabar. Betul sekali terus, ya. Kak Ica. Nah, kalau misalnya tadi dari apa yang Tante Laura sama Kak Erika sampaikan, kayaknya kalau yang dari apa yang aku lihat ya, ternyata itu bukan sebuah skill khusus atau kayak misalnya harus punya sertifikat bisa berbahasa Inggris kalau mau ngajar anak, kayaknya bukan kayak gitu, tapi lebih ke arah apa yang kita persiapin dari dalam diri kita, dan ternyata itu bisa dilatih seiring dengan waktu. Misalnya tadi kayak kesabaran, itu kan nggak cuma sewaktu-waktu aja, oke sabar misalnya hari ini, ternyata besok bisa sabar apa enggak nih gitu kan, itu kan perlu dilatih. Dan kayaknya semua orang bisa mempelajari itu asal mau. Mereka mungkin harus bisa terpanggil kayaknya ya, nggak sembarang kan. Kayak apa, mungkin kalau Tante Laura sama Kak Erika, apakah cuma tiba-tiba berkecimpung di dunia peranakan-anakan atau memang ada panggilan khusus atau gimana gitu? Coba dulu. Ya, ayo boleh. Siapa? Jadi kalau melayani anak-anak itu yang paling penting adalah kita tahu bahwa Tuhan mengasihi anak-anak.
Dan Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan juga. Jadi kalau kita melayani anak-anak itu dengan tulus kan. Kalau kita melayani anak-anak dengan senang, dengan sukacita gitu, itu semuanya tuh akan kayak enak gitu. Dibawanya tuh kayak seneng, bahagia, seru gitu. Nah itu sih yang paling penting tuh, mengasihi Tuhan dulu. Dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi anak-anak. Karena pas kita tahu, pas kita mengasihi Tuhan dan kita tahu Tuhan mengasihi anak-anak, kita bisa mengasihi anak-anak juga gitu. Kita bisa menyalurkan kasih Tuhan yang kita rasakan ke anak-anak ini gitu. Kalau dari Tante Laura mungkin ada mau sharing? Sedikit menceritakan tentang pengalaman ya. Jadi awalnya sebenarnya sebelum menjadi seorang guru taman kanak-kanak atau dipercayakan melayani anak-anak, jujur aja sebenarnya nggak begitu menguasai ataupun nggak tahu lah kalau memang passionnya di sini gitu. Nggak menyadari benar karena ya anak-anak pun saya suka anak kecil juga kadang-kadang nih maaf kata pilih-pilih gitu. Kalau dia bandel, dia susah gitu, saya nggak gitu suka. Tapi ketika saya bener-bener nyemplung dalam dunia anak dan saya dapat chemistry-nya, setiap anak yang di handle dia bisa mau settle atau dia bisa dapat lah chemistry-nya, dia nurut, itu bikin saya jadi oh ternyata saya di sini dunianya gitu. Jadi kalau memang bagi kita yang belum mengerti bukan dunia saya tuh ngajar anak-anak kecil, ya mungkin kalau lihat sekilas gitu enggak, tapi ketika kita udah bener-bener masuk dalam dunia itu dan ternyata memang seperti yang tadi saya bilang chemistry-nya dapet, terus memang ternyata kita bisa enjoy dengan mereka, happy dengan mereka, ya itu dunia kita dan kita kenapa enggak lakukan itu gitu untuk jadi berkat ataupun untuk ya melakukan sesuatu yang baik lah untuk generasi berikutnya. Jadi gitu. ternyata Tante dapat kesempatan nih awalnya karena dulunya kayak ini bukan bagian saya nih, meragukan. bukan passion gitu. Ada Tante dapat kesempatan dan Tante akhirnya dari kesempatan itu ternyata kedepannya ini benar-benar pengaruh ke masa depan Tante gitu. Jadi berkecimpung di dunia peranakan-anakan ini anak-anak harus bersyukur nih Tante Laura dapat kesempatan itu. Jadi ketambahan seorang Tante Laura sama-sama bersyukur, anak-anak bersyukur, saya juga bersyukur. Nah, tadi kita udah bahas kayak dari pelayanan anak, dari sisi positifnya lah gitu. Mungkin sekarang kita mau lihat tantangan dalam melayani seorang anak. Apa sih tantangannya dalam melayani seorang anak, apalagi misalnya di gereja gitu. Karena kan mungkin kayaknya agak sedikit berbeda gitu ya kalau kita lihat antara di sekuler sama di gereja gitu dalam melayani anak. Mungkin dari Tante Laura gitu, tantangannya apa sih Tante? Tantangannya sebenarnya hampir sama ya, namanya anak-anak mau dimanapun dia berada pasti dia berkelakuan yang sama ya kan. Mungkin yang membedakan adalah kalau di pelayanan itu kan kayak misalnya kita melayani atau mengajar anak dalam pelayanan di gereja kan mereka paling udah pasti punya based on Bible pastilah ya, jadi diajarin kasih, tidak boleh melawan, menghormati orang tua, itu dia dapatkan. Kalau di luar kan paling itu garis besarnya aja. Nah, kalau untuk anak-anak berkelakuannya mungkin dia di anak-anak di Batita ini ada yang masih semaunya, nggak settle segala macam, ya itu balik lagi ke kesabaran kita kan menanganinya kan dengan anak-anak yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Jadi kita misalnya gini, berdasarkan pengalaman kita udah pakai jurus yang ini nih mempan hari ini, tapi biasa anak-anak jurus yang itu lagi dipakai nggak mempan, jadi kita harus udah kebal gitu. Iya, dia pikir yang ini udah kepake nih kemarin gitu kan, udah pakai, dia ada punya caranya sendiri, dia nanti punya kelakuan lagi yang sama, belum tentu kita pakai cara kita itu yang kemarin sama lagi, enggak. Jadi kita harus punya cara yang lain untuk bisa buat dia akhirnya mengikuti kita dalam arti tidak berkelakuan yang tidak seturut dengan kita ajarkan gitu kan. Jadi harus penuh variasi dalam mengajar, dalam mencari solusi buat anak. Ya itu harus menjadi sosok yang kreatif. Iya benar, kreatif itu penting banget, harus kreatif dalam menangani anak-anak, karena kayaknya anak-anak makin sekarang tuh makin pintar gitu, mereka ada aja buat makin banyak bertanya juga. Makin banyak bertanya tuh kayaknya banyak. Mungkin kalau misalnya aku juga kan kita sama-sama di dunia di sekolah minggu ini, kayaknya kalau misalnya tiba-tiba mungkin pertanyaannya, Kak ini tuh gimana, ini gimana, ada satu titik gimana, aduh gimana ya cara ngejelasinnya gitu. Jadi kita harus pakai bahasa yang mereka bisa terima dan tidak menjadi disalahartikan oleh anak-anak. Karena tadi aku bilang kayak anak-anak makin sekarang tuh makin pinter banget gitu, apalagi mereka bisa dapat informasi kan sekarang banyak ya. Anak-anak terpapar dengan media sosial, dengan segala macam gadget-gadgetan yang ada, informasinya juga ini. Nah kalau misalnya dari Kak Erika, tantangan apa nih yang Kakak hadapi nih Kak?
Kalau aku sendiri tantangan antara sekuler sama pelayan di gereja ya. Kalau di sekuler itu ada goalsnya. Ada goalsnya yang memang harus gitu. Bagaimanapun caranya ya udah ayo tegas gitu. Tapi nyampe nih. Nyampe gitu. Sama juga sebenarnya kalau di sekolah minggu juga punya goals gitu. Tapi kan misalnya di sekuler ada peraturan sendiri. Ya kalau di gereja kita bisa ngalir, kita bisa enak gitu kan. Nggak dikejar-kejar banget. Tapi kalau di sekuler kan seperti itu gitu. Kalau di pelayanan anak di gereja ini lebih apa ya? Lebih tenang gitu, lebih kayak jadi diri sendiri sih. Ngalir aja gitu. Jadi takutnya tuh kalau misalnya tantangannya itu kalau di sekuler kayak begitu, yang di gereja kayak begitu, takutnya yang bawa ke gereja gitu kan. Tapi kan kita puji Tuhannya kita anak-anak Tuhan. Kita anak-anak yang tahu gitu mana yang harus kita lakuin untuk melayani anak-anak gitu. Jadi kita yang harus bawa yang dari gereja itu ke sekuler gitu justru. Walaupun ada orang-orang yang kayak kamu nggak boleh begitu, kalau sama anak harus begini, nggak bisa kayak begitu kayak di gereja atau gimana, nggak bisa harus tegas atau gini gitu. Tapi kita bisa hadapin itu. Justru di situ tantangannya lebih ke situ ya kan. Gimana caranya apa yang mungkin kurang baik di sekuler tidak kita bawa ke gereja, dan apa yang baik di gereja kita mau bawa ke sekuler. Cuma kayaknya di situ tantangannya kayak bagaimana di sekuler memandang dalam melakukan pelayanan anak terhadap, dan di gereja tuh kayak agak berbeda gitu ya. Kan kayak kita full of love gitu, kayak kasih gitu kalau di gereja. Mungkin ada pengampunan, kasih. Ya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa gitu kayaknya kalau di gereja gitu ya. Cuma mungkin di luar mungkin agak berbeda gitu. Tapi apakah yang ada di luar tidak bisa kita bawa ke dalam gereja? Kalau misalnya pandangannya Kak Erika gimana? Kalau yang di luar dibawa ke gereja bisa sih, seperti kayak apa ya Kak? Ya kayak misalnya ada yang tadi kan kita nggak mungkin dong keluar dari konsep seperti misalnya ada target to reach, ada target yang harus dicapai kan, nggak cuma sembarang ngajar. Tapi apa nih yang mau dijadikan seperti apa? Nah biasanya kita dapat dari luar ya kayak misalnya kurikulum seperti kurikulum, seminar. Itu kan baik ya walaupun dari schooler ya. Dia ada tema misalnya dalam bulan ini temanya apa, jadi dia nggak berantakan, nggak acak-acakan. Namanya anak-anak kan harus rapi, terorganize kan, diulang-ulang kan, biar mereka dapat, dia nyimpen kan. Jadi seperti itu ya Kak Erika ya. Berarti ternyata dari sekuler pun kita banyak yang bisa kita bilang adaptasi gitu, nggak plek-plekan kita ambil gitu ya. Karena kalau misalnya Tante Laura sebutnya kurikulum gitu, mungkin kalau di gereja yang aku lihat tiap gereja punya kurikulumnya masing-masing, dan sebenarnya kurikulum ini kita bentuk bukan karena adanya tuntutan, tapi karena supaya kita mau supaya lebih terarah, lebih teratur gitu. Dan kita bisa belajar di dunia sekuler, oh ternyata kurikulum yang baik ini seperti ini, dan itu bisa kita terapin di gereja supaya anak-anak itu tadi Tante Laura juga udah sempat bilang, kayaknya juga kayak anak-anak tuh kayak butuh sebuah keteraturan dan pengulangan supaya mereka bisa masuk gitu ya. Dan itu bisa kita pelajarin didapat dari sekuler. Di sekuler gitu. Nah tadi aku sempet ngambil nih apa yang Kak Erika bilang. Kalau di gereja melayani anak itu lebih tenang. Lebih tenang, lebih ngalir gitu. Tapi kan gini Kak, kita bilang kita berpacu dengan waktu gitu. Kalau di gereja waktunya cuma sekolah minggu, cuma hari Minggu, itu pun cuma 2 jam gitu kan ya. Tapi gimana caranya supaya kita bisa melayani anak ini nih? Apa yang kita mau sampaikan, cerita-cerita firman-firman Tuhan yang bertahun-tahun itu gimana caranya masuk ke dalam 2 jam ini gitu loh. Sedangkan kan anak-anak waktunya nggak cuma di situ doang, dia spend time with teman-teman mereka, keluarga mereka kayak gitu. Mungkin dari Tante Laura, dari pengalamannya gimana nih Tante manage waktu yang sedikit supaya kita bisa melakukan pelayanan anak dengan maksimal? Kita mau memberikan yang terbaik, pasti kita berikan yang terbaik dan maksimal buat anak-anak. Tapi di sini juga diperlukan kerjasama tapi orang tua dengan guru sekolah minggu ataupun dia guru yang di schoolernya ya. Di sini seringkali saya meminta kebijaksanaan orang tua gitu, biar kita sama-sama punya visi yang sama dalam arti untuk kebaikan anak ini gitu. Jadi kalau kita ngajarin di sini seperti ini dengan waktu yang hanya 2 jam, itu kan nggak, paling dapatnya apa gitu kan. Tapi kan mereka lebih banyak mungkin di rumah atau juga terbagi di sekolah-schooler. Jadi
lebih bagus sih komplit. Jadi ada kerjasama dengan orang tua, dengan guru sekolah gitu kan. Tapi kalaupun tidak bisa dengan guru sekolah, jarang lah ya dengan guru sekolah, dengan orang tua. Jadi apa yang kita ajarkan di dalam pelayanan gitu ya, nih pelayanannya itu kita share dengan orang tua. Jadi orang tua tahu apa yang kita ajarkan atau apa yang anak dapat dari sekolah minggunya gitu, dari pemuritannya gitu kan. Jadi nanti baru diulang lagi di rumah. Jadi bener lah yang 2 jam itu bisa jadi maksimal karena dikomplitkan di rumah gitu. Jadi ya. orang tua penting sekali untuk kerjasama dengan guru sekolah minggu. Harus ada sinergi nih. Sinergi, bersinergi. Kalau dari Kak Erika mungkin mau tambahin? Kalau dari aku sih, kalau di gereja, pelayanan di gereja kan itu tanggung jawab gereja juga kan. Iya. Otomatis pelayan-pelayannya atau kakak-kakaknya juga harus maksimal, harus benar-benar menyiapkan gimana caranya waktu yang singkat itu bisa benar-benar menarik dan anak mendapatkan sesuatu di situ. Itu fungsi dari guru sekolah minggu kan. Tapi kan dibandingkan dia di gereja sama di rumah atau di sekolah kan Jauh lebih dikit waktunya. iya, itu dikit banget kan. Jadinya kita kadang kasih PR, kasih ayat hafalan gitu kan, supaya orang tua juga tahu, oh anak ini belajar seperti ini gitu. Jadi kita memang benar apa yang dikatakan Kak Laura, butuh sinergi dari orang tua. Terus juga di sekolahan juga dibutuhkan kan. Jadi sinergi dengan sekolahan juga ada gitu. Seperti yang anak-anak murid kita yang di kelas sedang ya, itu mereka bawa buku, mereka buku tulis catatan hari gitu ya. ini kita belajar apa, minta tanda tangan kakaknya, kakak guru sekolah minggu, minta tanda tangan orang tua. Itu secara langsung gitu. Ternyata orang tua tahu, kita tahu, guru juga tahu, oh ternyata belajarnya ini gitu. Jadi memang butuh orang tua untuk kerjasama sama kita. Kayaknya tadi kalau misalnya dari kita lihat juga bukan hanya sinergi tapi adanya keterbukaan gitu ya. Jadi orang tua itu tahu apa yang anaknya pelajari di apa namanya di gereja, misalnya sekolah minggu gitu, dan mungkin guru-guru sekolah minggu juga tahu, oh ternyata kalau di rumah anak ini kebiasaannya seperti ini gitu. Jadi kita bisa, karena sudah informasinya sama-sama dapat, kita bisa klopin, kita gabungin gimana cara kita mendidik anak ini supaya dia imannya bertumbuh dan menuju semakin yang lebih baik gitu ya. Kalau misalnya aku mungkin mau tambahin dikit itu, selain kita bersinergi dan adanya keterbukaan, mungkin kita sebagai usaha lebih dari kita sebagai seorang pelayan anak, kita harus bisa juga follow up mungkin ya. Kita harus follow up anak-anak kita, mungkin karena mungkin anak-anaknya masih lebih kecil, kita follow up ke orang tuanya gitu. Betul. Ya. Iya Bu, gimana ini di rumah anaknya kayak gitu kali ya. Karena kan kita udah ketemu cuma misalnya hari Minggu, cuma 2 jam. Kita gimana cara kita tahu pertumbuhan anak-anak itu kan 6 hari lain tuh gimana itu kan. Kita harus follow komunikasi. Betul, komunikasi. Mungkin Tante ada pengalaman gitu dalam hal berkomunikasi mungkin, atau misalnya Tante punya tips gitu dalam berkomunikasi. Iya. Kalau dari schooler sendiri sih, kalau kita biasanya guru punya kayak weekly report ya. Weekly report itu berarti report yang dilaporkan setiap minggu kan gitu. Dan biasanya itu mengenai perkembangan anak dalam ya hari-hari itu dari Senin sampai dengan Jumat. Kita sampaikan ke orang tua apa yang didapat anak-anak itu, perkembangan apa, ataupun dia punya kelakuan apa yang harus diperbaiki lah, seperti itu ya, itu kita laporkan. Jadi memang penting sekali komunikasi antara guru atau pelayan sekolah minggu, kakak sekolah minggu dengan orang tua gitu. Jadi harus peduli sih, jadi nggak boleh cuek, harus ya sering-sering berkomunikasi lah, sapa. Tadi selain gitu. Sabar berarti harus peduli nih ya. Iya, harus peduli, jadi nggak boleh cuek, nggak boleh cuman udahlah yang penting udah selesai pelayanannya gitu kan. Gitu. Enggak, tapi memang harus ada pendekatan ya. Kalau memang orang tua yang nggak mau dekatin ya emang ya harus guru sekolah minggu. Kita ya berarti kita yang berinisiatif gitu ya, karena kan kita mengasihi anak yang kita layanin gitu kan. Dan itu adalah bentuk gimana cara kita nunjukin kasih kita ke mereka gitu. Kalau dari Kak Erika gimana nih Kak Erika? Ada pengalaman ya. Ini ada anak sekolah minggu. Jadi ini saya bersyukur banget kan. Bersyukur banget karena ada anak sekolah minggu yang bahkan dia kan kita ada program MDK gitu. Jadi anak itu selalu laporan kalau Kak aku mau ini dong kirimin MDK-nya gitu. Jadi secara pertumbuhan rohani itu kita bisa mantau juga. Terus orang tua juga kadang chat misalnya, Kak ini kirim video, ini udah seperti ini. Jadi gak ada yang putus gitu loh komunikasi sama orang tua. Misalnya anaknya sedang seperti apa atau orang tuanya seperti apa, kita juga harus tahu. Karena gini,
setiap anak itu kan mempunyai potensi yang positif untuk di masa yang akan datang gitu. Baik dia nanti berkeluarga atau dia juga jadi pelayan seperti kita atau dia dalam kehidupan sehari-harinya gitu. Itu ada potensi positif yang akan mereka sebarkan gitu. Jadi ya gitu, bangun komunikasi sama orang tua, bangun komunikasi sama anak. Jadi nggak cuman sebatas cuman 30 menit atau 40 menit di gereja. Itu tapi yang bisa seterusnya kita seterusnya. berkesinambungan gitu ya. Nah, kayaknya untuk pembahasan kita nih kayak aku udah merasa ini kita cukup dan memang memberkati banget, apalagi buat sobat PTG yang terjun di dunia pelayanan anak gitu ya. Mungkin untuk sebelum kita menutup episode kita pada hari ini, pembahasan kita hari ini, mungkin dari Tante Laura dan Kak Erika aku minta mungkin ada yang mau disampaikan, entah itu tips kah atau misalnya apa buat sobat PTG yang sedang mendengarkan gitu. Mungkin dari Tante Laura dulu boleh, apa yang mau disampaikan? Sedikit saja mungkin, apa-apa. Apa ya? Sebenarnya sih pasti semua udah tahu lah ya, dia anak itu pasti berharga, udah pasti berharga. Jadi jangan pernah merendahkan anak, terus memberikan perhatian yang lebih buat anak, khususnya orang tua yang walaupun sibuk. Jadi tetap jadikan dia berharga di mata kita. Oke. Gitu. Kalau dari Kak Erika? Kalau dari aku, anak itu kan generasi gitu kan, generasi bangsa, generasi gereja yang harus memang kita perhatikan. Bahkan Tuhan pun peduli, Tuhan pun menghargai, Tuhan memandang itu berharga, Mengasihi Tuhan juga. mengasihi juga gitu. Jadi untuk orang tua, untuk pelayan Tuhan, pelayan anak gitu, jangan pernah putus asa karena setiap anak pasti punya karakter yang berbeda gitu. Dan dengan bekal kita mengasihi Tuhan dan kita tahu bahwa Tuhan mengasihi anak-anak, gak ada alasan lagi untuk kita tidak melayani anak dengan ketulusan gitu. Karena itu bakal menjadi bekal untuk masa depannya, bakal menjadi bekal untuk kehidupan keluarganya dan lain sebagainya gitu. Siapa tahu jadi presiden, kita nggak pernah tahu gitu. Iya, Makanya betul. kita bilang jangan ngeremehin anak kecil. Betul. Karena anak kecil kadang juga mengingatkan kita juga, mengingatkan orang tua juga. Dan kita tahu bahwa lewat anak kecil, lewat generasi itu keselamatan keselamatan Tuhan itu akan semakin dinyatakan gitu. Jadi semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Semua pada akhirnya adalah inti dari pelayanan anak ini adalah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Baik, terima kasih banget buat Kak Erika, terima kasih buat Tante Laura buat sharing-sharingnya hari ini tentang bagaimana kita melayani seorang anak, bagaimana kita melayani dengan kasih seperti Tuhan sudah mengasihi kita gitu. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Kak Ica udah dipercayakan ya kita ya untuk datang. Dan jangan lupa kalau misalnya kita salah sama anak, salah sedikit gitu kan, di Alkitab juga bilang, dikatakan bahwa ya udah mati aja, mendingan batu kilangan kamu tenggelam aja deh, ditenggelamin gitu. Jadi hukumannya itu berat kalau kita menyesatkan anak. Jadi itu yang harus kita ingat, mengasihi dan itu kita sobat tahu. PTG jangan pernah menyesatkan seorang anak karena dia adalah masa depan kita. Hati-hati dalam mengajari anak. Betul. Nah, oke. Terima kasih banget. Terima kasih. Jangan Sama-sama, Kak Ica. kapok-kapok kalau misalnya nanti kita mau sharing-sharing lagi Oke, siap. supaya sobat PTG semakin diberkati oleh Amin. Tuhan. Baik, sekian untuk episode hari ini sobat PTG. Jangan lupa untuk terus mendengarkan setiap episode ada yang karena pastinya setiap episode ini akan bisa memberkati sobat PTG. Sampai ketemu di episode selanjutnya di PTG Podcast Talk Within Generation, Perceive Life from Another Perspective. Shalom. Shalom.